Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan syukur, pujian, pengagungan semata hanya untuk Allah saja, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan taklim kita mengkaji kitab Fadlut Dakwah Ilallah Ta'ala, keutamaan berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Beberapa hal yang butuh untuk kita sampaikan sebelumnya. Pertama, kunci sukses. Kita pengen sukses enggak? Pengen sukses atau pengen gagal? Pengen sukses. Orang dikatakan sukses itu programnya sudah mesti terwujud atau terwujud syaratnya. Programnya mesti terwujud atau sudah terwujud syaratnya. Terwujud syaratnya. Itu yang kita wajib bekerja keras. Karena bentuk kesuksesan itu termasuk sesuatu yang Allah memberikan jatah. Semisal orang dikatakan muhajir, sudah terpenuhi syaratnya atau harus sudah sampai di tempat hijrah? Terpenuhi syaratnya. Untuk memastikan harus sampai di tempat hijrah, ini bukan kemampuan makhluk, karena itu termasuk jenis takdir kauni, bukan kewenangan makhluk. Tetapi kalau syarat termasuk itu takdir syar'i, makhluk diberi kemampuan. Takdir kauni makhluk gak diberi kemampuan, tapi kalau takdir syar'i makhluk diberi kemampuan. Sampai di tempat hijrah itu takdir kauni. Karena matinya orang itu kan ada di mana-mana. Semua orang punya kesempatan hijrah, matinya bisa di mana-mana. Makanya dikatakan muhajir, matinya tidak harus di tempat hijrah. Karena bukan kewenangan makhluk. Kewenangan yang Allah wenangkan kepada makhluk, takdir syar'i diantaranya adalah terpenuhinya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya sholat misalnya harus masuk waktu. Bisa kan kita ngecek waktu? Niat. Ini kan kewenangan kita kan niat. Bersuci dari hadas besar maupun kecil, kewenangan kita kan, itu memang syariat. Suci badan, pakaian maupun tempat sholat, kita bisa mengusahakan. Memang Allah telah berikan kewenangan itu. 5. Nutup aurat, kewenangan.
yang Allah berikan kepada makhluk. Lalu yang keenam, menghadap kiblat. Sudah terpenuhi, baru Allahu Akbar. Orang sedang menyiapkan syarat untuk sholat, ketika wudhu mati, sudah dinilai sholat belum? Sudah dinilai sholat belum? Sudah. Kenapa? Sudah punya niat, sudah melangkah. Sudah punya niat, sudah melangkah. Kalau begitu, kunci sukses apa? Satu, cari ilmu dulu. Kita diberi kewenangan enggak? Kemampuan? Jelas diperintahkan. Thalabul ilmi waridhatun, wajib cari ilmu itu. Yang kedua, paham. Harus paham. Karena orang yang membaca tampaknya belajar tapi gak paham itu dicela. Mana celaan Allah kepada orang yang tampak membaca tapi gak paham? Afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka gak mau bertadabbur? Tafa'ala itu kerja, kita disuruh bekerja. Tadabbar itu menunjukkan kerja. Kekuasaan tafa'ala itu harus bekerja. Kita diberi kemampuan. Yang ketiga, harus ada rasa tertarik. Makanya kita minta kepada Allah untuk memiliki rasa tertarik. Apa doanya biar kita tertarik? Allah jelaskan, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kita minta, Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Ya Allah, cintakan kepada saya iman. Bikin hatiku cinta pada iman. Iman itu amal. Bikin saya cinta. Wa zayyinhu fil qalbi, hiaskan indah di hatiku. Yang ketiga, ada rasa tertarik. Bila kita belum punya rasa tertarik, minta. Makanya juga ada doa, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Minta. Ya Allah, saya minta kepadamu surga dan perkara yang mengantarkannya, entah ucapan maupun perbuatan. Demikian juga neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amalin. Ya Allah, lindungi saya dari neraka dan perkara yang mengantarkannya, ucapan maupun perbuatan. Ini harus ada rasa tertarik. Yang keempat, niat. Bila sudah tertarik, muncul niat. Orang niat itu tertarik dulu enggak? Orang niat tertarik dulu enggak? Gimana niat enggak ada ketertarikan? Kenapa? Kata maksud, apa mana niat? Qasdul qalbi lirtikabi syai', hati punya maksud untuk mendapatkan sesuatu. Itu niat. Itu baru yang keempat. Dan masing-masing berdalil. Yang kelima, melangkah, mujahadah. Jaminan Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanhum subulana. Orang yang bermujahadah, siap payah, berpayah-payah, gak kenal payah, selesai payah, siap melanjutkan payah berikutnya sampai mati. Allah akan banyak memberikan jalan keluar. Itu 5 kunci sukses. Bila 5 ini dimiliki, walaupun orang itu belum bisa purna proyeknya, hasilnya diberikan. 1 langkah berangkat hijrah, mati belum sampai di tempat hijrah. Madinah misalnya di kala itu sudah dikatakan muhajir belum? Sudah. Waman yahruj min baiti muhajirun ilallah summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu Allah, atau kama qala ta'ala. Siapa keluar untuk program hijrah, lalu keluar untuk mendapatkannya, lalu dijumpai oleh kematian,
Berarti belum sampai kepada tujuan. Apa jaminan Allah? Waqad waqa'a ajruhu ala Allah. Sudah dijamin. Loh, enak kan? Itu kunci sukses. Kunci sukses. Ini pertama kita sampaikan. Makanya bila kita pengen sukses, 5 ini kuasai. Semua hal. Karena kita nggak tahu umurnya 2 hari atau 3 hari, setahun atau 2 tahun, seket poswida, nggak tahu kan? Nggak tahu. Tetapi selama kunci ini dimiliki, seolah sukses. Dan orang akan dibersamakan dengan yang dicintainya, walaupun belum bisa beramal semisal mereka. Yang kedua, poin kita sampaikan, Islam itu bangunan. Islam itu bangunan. Berarti banyak unsur. Ketika lengkap, kuat. Mana dalilnya? Islam itu bangunan. Buniyal Islamu ala khamsin. Di awal-awal hadis Arba'in Nawawi, bisa kan dibaca? Bunia dibangun al-Islamu, Islam itu ala khamsin. Apa itu unsur pengokohnya? 5. Antashhada alla ilaha Muhammadur Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Itu bangunan. Maka daripada itu, namanya bangunan untuk sempurna harus semua unsur dikompak. Apa pertama kali yang diletakkan untuk bangunan Islam? Nah, fondasinya 2 kalimat syahadat. Syahadat la ilaha illallah, Allah satu-satunya yang diibadahi, bertauhid, bebas syirik. Syahadat Muhammadur Rasulullah, cara praktek menghamba pakai cara Rasul. Ini fondasi. Syahadat la ilaha Muhammadur Rasulullah satu paket, nggak bisa dipisah, kayak nafas menghirup, menghembus. Disebutkan Allah, Rasul mesti katut. Disebutkan Rasul, Allah sudah terwakili karena Rasul itu hanya berdasarkan wahyu, nggak pernah bertindak dari hawa nafsu. Maka dikatakan wa may yuti'ir rasul faqat, atau Allah, siapa yang mentaati Rasul, dia sudah dikatakan taat kepada Allah. Kenapa? Rasul hanya membacakan, semuanya berasal dari Allah. Yang kedua, sholat. Ini setiap hari sudah kita kerjakan, bahkan setiap waktu. Kapan? 2 kalimat syahadat, sholat dikerjakan setiap waktu. Kapan? Saiki wudu, berwudu ndonga ada 2 kalimat syahadat, setelah itu sholat. Kapan? Kapan-kapan. Matahari terbit silahkan, tegak silahkan, tenggelam silahkan. Ini bebas untuk sholat yang seperti itu. Bebas, gak kena pantangan. Karena mutlak, tidak muqayyad. Lepas, tidak terikat. Maknanya begitu. Lalu datang Ramadan, datangnya zakat, datangnya haji. Tapi yang 2 ini dikerjakan. Itu namanya bangunan. Yang ketiga, kita sampaikan, bangunan itu harus kuat. Satu sama lain harus memperkokoh. Kalau menjelaskan pada surah As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu suka ketika hamba berjuang di jalan Allah, saffan, tertata rapi, ka'annahum bunyanun marsus, seolah mereka bangunan yang saling mengokohkan. Dan itu satu tubuh. Itu satu tubuh, saling mengokohkan. Prinsip kita berjuang, kita membuat kelompok kerjasama ta'awun, akhirnya terwujud sebuah sarana. Semisal kita memiliki yayasan atau masjid,
Ini kira-kira bentuk muasasah yang paling mudah dibentuk apa? Masjid. Paling penak. Apa yang paling penak? Masjid. Ta'awunnya untuk kerjasama masing-masing, dilihat potensinya, siapa yang bisa memimpin, membantu, maka ada ketua takmir, ada wakilnya, ada yang diminta untuk tulis menulis, ada yang diminta untuk ngurusi harta, ada yang diminta untuk publikasi. Itu kan sebatas ta'awun saja, banyak pekerjaan, tugas itu kan boleh. Untuk ta'awun alal birri wat taqwa, itu yang paling mudah masjid. Di mana masyarakat di situ ada muslim kayak masjid? Kayak nggak ada lah ya. Itu harus satu tubuh. Dan siapa yang punya itu, supaya dia mengatakan nahnu jama'atun minal muslimin, bukan nahnu jama'atul muslimin. Beda nggak dua kata itu? Nahnu jama'atun minal muslimin itu satu kata, kata satunya nahnu jama'atul muslimin. Dua kata itu sama atau beda? Beda. Kita termasuk jama'atun min, ada minnya, jama'atun minal muslimin, atau diidhofahkan jama'atul muslimin. Yang mana? Satunya atau kedua-duanya, atau yang kedua? Ada minnya. Kita cuma sekelompok dari. Kalau kita mengatakan kita jamaatul muslimin, seolah Islam itu hanya kita saja, lainnya duduk, lainnya dianggap pedus, coro, mungkin gitu lah ya. Kita cuma satu bagian saja. Masjid yang kita tempati, ini satu-satunya masjid yang satu, cuma salah satunya. Loh, salah satunya. Berapa orang yang punya kegiatan kerjasama dalam bentuk masjid? Berapa jumlahnya? Bila yang dianggap sah kita saja, berarti sing kono dianggap pedus, coro, ngono ya kira-kira ya. Padahal bukan. Mereka saudari kita di masjid sana, saudari kita di masjid sana, saudari kita di masjid sana. Di masa Nabi berapa jumlah masjid? Banyak. Masjid di pasar, masjid di Bani Zurek, masjid di banyak. Jumatan ngumpul di masjid Nabi. Bukan di masjid di daerah masing-masing, namanya masjid jami. Nah, karena kita cuma satu titik dari tubuh kaum muslimin yang global, kita memberikan sumbangsih apa yang kita mampu di wilayah yang sedang kita terjun. Nah, karena permasalahannya seperti itu, maka yang namanya ta'awun itu harus kompak. Karena kita dibimbing muslim itu satu tubuh. Apa tanda sempurnanya iman seseorang? Yuhibbu li nafsi ma yuhibbu li akhih ma yuhibbu li nafsih. Mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Mobil bannya papat harus imbang 4 ban itu. Termasuk isinya angin, butuh imbang enggak? Butuh imbang enggak isinya angin? Coba numpak mobil bannya papat, anginnya sing kene atos, sing kene gembos. Sing kene atos, sing kene gembos, piye kira tumpakan? Imbang semuanya ukurannya. Makanya kita di dalam berjuang itu harus imbang antara yang bertanggung jawab dan yang diminta untuk mengokohkan, itu harus diseimbangkan sehingga nanti satu tubuh, karena nggak bisa dikerjakan hanya sendiri. Dan Nabi SAW itu butuh pendamping yang seolah nggak bisa pisah. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Seolah Nabi itu kepala, Abu Bakar, Umar seolah itu adalah dua sayapnya atau dua kakinya.
Bila jalan dua kakinya, bila terbang dua sayapnya. Nabi, Abu Bakar, Umar, berapa sering ini disebutkan? Berapa sering itu disebutkan? Dan itu diikat. Abu Bakar dadi mara tuwa, Umar dadi mara tuwa. Yang lainnya sebagai pelengkap juga diikat. Ali sebagai mantu, Utsman sebagai mantu. Kompak. Kompak. Diikat dengan ketaatan kepada pimpinan, sehingga dengan disopiri semuanya seimbang, nanti jalannya normal. Meeting itu penting, pengompakan sepenting. Kenapa? Bangunan untuk ta'awun. Makanya bila ada hal-hal yang sekira kru itu belum kompak, Nabi menunda. Sekira kru itu belum kompak, Nabi menunda sampai betul-betul kompak. Makanya kita butuh tahu antara tujuan dan sarana. Antara tujuan dan sarana. Tujuan nomor satu, sarana harus di meeting, di kompak, supaya nanti satu titik tujuan nanti bisa tergapai. Makanya kaum muslimin tidak perlu untuk berpecah belah. Makanya waqtasimu bihablil jami'an wala tafarraqu. Ada satu khalifah sah, muncul khalifah tandingan. Diapakan khalifah tandingan? Walaupun dia tidak di neraka selamanya, cuma salah di bidang mekanisme, itu membahayakan pada tujuan. Boleh dibunuh, tapi oleh imam. Itu perintah Nabi SAW, bunuh, karena mengganggu. Walaupun tidak mengatakan dia di neraka selamanya, salah di bidang itu, bahayanya daripada menimbulkan lebih luas, ini saja ditutup, dikorbankan. Itu bimbingan Islam. Harus kompak, nggak boleh namanya tafarruq, membuat firqah saingan. Apa tafarruq? Membuat firqah saingan. Lafaz tafa'ala, tafarraqa, itu litolab, upaya pencarian. Membuat firqah, membuat kelompok tandingan, itu tidak boleh. Itu harus satu kekuatan. Makanya ketika belum kuat, sampai dikompak dulu. Sarana bisa ditunda, tapi tujuan harus diperjuangkan. Apabila belum siap, tunda dulu. Apa contohnya? Awal-awal kaum muslimin sudah menguasai Ka'bah. Kapan? Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Bentuk Ka'bah utuh koyok bangunane Nabi Ibrahim atau Quraisy merubah? Dirubah. Gimana perubahan yang dibikin oleh Quraisy? Gimana? Ka'bah kotak gini kan? Ini ada sesuatu yang di luar. Kudune satu kesatuan, jadi kotak utuh, tapi ada yang ada di luar. Yang disebut Nabi Ibrahim ya kotak utuh begini, gak ada sing lingkaran di luar, setengah lingkaran. Dikenal dengan nama apa ini? Hijr Ismail, nggak ada. Itu satu kotak utuh. Ini Hajar Aswad di tenggara gitu kan ya. Ini pintunya di sini, ini Multazam. Nah begitu, ini dua rukun Yamani serta tawaf dari sini. Ini maunya Nabi, ini satu utuh sehingga tidak ada Hijr Ismail. Tetapi program Nabi ini bersifat kelengkapan sarana, bukan tujuan. Sebatas kesempurnaan sarana, tapi bukan tujuan. Ini langsung proyek digarap atau ditunda? Kenapa ditunda? Kenapa ditunda? Hadisu ahdin bi islamihim, masyarakat baru pindah dari jahiliyah ke islamannya, karena ketika penaklukan kota Makkah itu orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Itu melibatkan banyak mereka.
Nah, untuk inilah kadang ada sesuatu yang butuh untuk ditunda sampai ketika betul-betul kuat baru dikerjakan. Apa contoh yang lain? Ziarah kubur termasuk sesuatu yang disyariatkan enggak? Tetapi baru bisa dijalankan ketika sudah kompak dan sempurna, sehingga tidak ada unsur bahayanya. Pernahkah ada pelarangan ziarah kubur? Pernah. Kapan? Umat geruduk baru masuk Islam. Tradisi ziarah kubur syirik berkembang. Ketika Islam mengendalikan, banyak orang yang belum paham, supaya enggak terjebak tradisi jahiliyah, diharamkan. Baru perkembangan berikutnya ketika umat sudah tahu bagaimana hikmah ziarah kubur dan caranya. Apa hikmah ziarah kubur dan caranya? Ketika tahu tujuannya dan tahu caranya, hasilnya sempurna, baru diizinkan. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur wal an fazuruha fa innahu tuzakkirul akhirah. Dulu kalian pernah kularang dari ziarah kubur. Sekarang ziarah. Kenapa? Mengingatkan akhirat. Maka daripada itu kita wajib tahu tujuan yang semuanya bekerja keras untuk meraihnya, dan ini butuh kelengkapan sarana. Maka sekira sarananya belum sempurna, maka jangan dipaksakan. Tunda dulu sampai siap. Tunda dulu sampai siap. Nahi mungkarnya Nabi, membikin Ka'bah bersih dari patung-patung, begitu dakwah dimulai itu garapannya atau sampai medianya kuat? Jawab, medianya kuat. Berapa lama Nabi ngempet melihat Ka'bah dipenuhi patung, mensabarkan diri berapa lama? Minimal 13. Selama di Mekah ya harus menyabarkan terus bendino nganti berapa? 13 tahun. Hijrah merupakan cara. Apakah begitu hijrah langsung? Enggak. Masih butuh siap. Masih mensabarkan diri setelah 13 tahun berapa tahun? 8 tahun. Kenapa? Baru bersih ketika penaklukan kota Mekah. Tahun berapa Futuh Mekah? 8. 13 tambah 8 berapa? 21. Baru ja'al haqu wa zahaqal batil. Penaklukan kota Mekah, Quraisy sudah jelas ditaklukkan. Akhirnya mereka diberi kebebasan, berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya semua simbol kesyirikan habis. Kalau ditugasi ke sana, ada berhala disembah di daerah A, di daerah B, Ali juga diutus, tuntas semuanya, itu baru bersih. Kaum muslim sudah kompak luar biasa. Kita wajib ke sana. Makanya sarana-sarana itu jangan dipaksakan, tapi diusahakan. Sarana jangan dipaksakan, tapi diusahakan. Bila sudah mampu dikerjakan, bila belum persiapan terus sampai mampu. Bila nanti mati nggak mampu sudah. Karena di depan kita sudah cerita tentang kunci sukses. Orang mendapatkan nilai sukses bukan harus realita itu terjadi. Namanya muhajir mesti tempat hijrah, nggak harus. Di tengah jalan satu langkah mati sudah namanya muhajir. Nah, ke sana kita. Ke sana. Maka daripada itu, ini butuh langkah seperti itu. Dan kita wajib untuk mensabarkan diri. Apalagi kita hidup bersama. Ngejak wong siji, karena ngejak wong loro niku angel pundi? Angel ngejak wong telu malah. Angel ngejak wong papat. Angel ngejak wong limo, nyapa? Uteke limo, karepe dhewe-dhewe. Ini kalau tidak ada satu titik yang disepakati berat. Maka ini butuh untuk penjinakan, dan itu bertahap. Nabi sempurna tidak sekali gebrak dakwah sampai
13 tahun baru sempurna. Lalu kesempurnaan diwariskan kepada kita. Makanya ada Mekah, Makiyah. Bila kita kaji tafsir, ada surah Makiyah, ada surah Madaniyah. Ini membimbing kepada kita. Dan itu selalu mengalami proses ada nasikh, mansukh dan sebagainya. Itu ke sana. Makanya kita harus menjadikan tujuan yang menjadi sentra di perjuangan habis-habisan, sarana dilengkapi. Bila sudah lengkap melengkalah, bila belum lengkap lengkapi dulu, jangan dipaksakan. Mateng belum waktunya. Yang jelas Islam itu bangunan butuh ta'awun, maka kekompakan mitra itu harus aja nganti koncone dijegal karo koncone. Gimana perjuangan jegal-jegalan? Tidak bisa. Itu harus satu hati, harus kompak. Makanya masing-masing harus memiliki skala prioritas, mana tujuan, mana sarana, dan diukur pada sisi kemampuan. Apa kira-kira tujuan yang kita capai, yang masing-masing dari kita menuju satu titik tujuan? Apa? Tegaknya dakwah. Itu kegiatan sosial yang paling gede. Apa? Tegaknya dakwah. Karena Islam itu unsurnya ibaratnya itu rumah, ada fondasi, ada pilar penyangga, tembok keliling, ada atap. Fondasi 2 kalimat syahadat. Tembok keliling, pilar penyangga, salat. Atapnya jihad. Puncak jihad, jihad terbesar apa? Dakwah. Jihad terbesar dakwah. Mana dalilnya? Baca Al-Furqan 52. Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiro. Jangan kamu taati wong kafir. Jihadilah wong kafir dengan Quran dengan jihadan kabiro. Apa jihad terbesar? Dakwah. Di Mekah sudah ada jihad perang belum? Di Mekah belum. Apa yang diperbuat Nabi selama di Mekah tapi sudah dikatakan jihad terbesar? Ilmu. Makanya ilmu itu terus disampaikan. Ilmu. 2, paham. Setelah tertarik, beramal. Pegang prinsip, jaga sampai mati. Dapat gangguan sosial, sabar. Ini piro 5 ya unsurnya bila kita beri nomor. 1, pengajaran kemana-mana. Nabi selalu mengajar terus, ngajak uang belajar. Saya bacakan kitab Allah, saya bacakan kitab Allah, saya bacakan kitab Allah, sampai betul-betul paham. Nggak boleh tidak paham, harus paham. Bila sudah paham, ini membuka peluang daya tarik. Allah akan memberikan daya tarik, asalkan belajar dan paham dulu. Bentuk Allah membuat daya tarik dan paham itu ada sistem pancingan. Apa yang membuat penasaran? Karena bila mendengar kata Islam itu banyak orang yang fobia. Apa bahasanya sini fobia gitu ya. Wis krungu merinding dhisik ngono lho ya. Langsung geweding. Cek krungu jenenge wis mutah-mutah jenenge fobia lah ya kira-kira ya. Atau bahasa yang lain. Ini kan butuh dipancing biar enggak kebablasan fobiane. Apa sistem Islam untuk memancing itu? Ayat-ayat diawali dengan alif lam mim dalikal ya. Alif lam ra qaf yasin toha. Karena mereka itu sudah fobia, ngrungokne wae gah. Bagaimana bisa masuk hidayah? Tugas kita itu memasukkan, memperdengarkan. Nanti ya Allah akan menggetar hatikan setelah kita bacakan. Dan firman Allah itu yang menggetarkan.
Mana dalilnya? Firman Allah yang menggetarkan, bukan ucapan kita, tapi firman Allah yang menggetarkan. Mana dalilnya? Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatil, remek loh gunung andaikan kono duduk nih. Ati karo gunung di atas endi? Atas endi? Ati oleh gunung. Secara benda di atas gunungi. Lek nganti ati nih nggak kesentuh, berarti secara makna bukan hakikatnya. Kal hijarati au asyaddu qaswa, ati sing mati lebih atas ketimbang gunung, dan itu lebih bahaya. Gunung didol sik kena lati, atine wong kafir dol nyanti rapayu jelek-jelek makhluk dan sebagainya. Tugas kita tuh memperdengarkan sampai menyentuh hati. Nah, wong yang kadung kuping ngrungokne gah gimana ben gelem ngrungokne, dipancing peristiwa yang dianggap aneh. Alif lam mim, apa tafsir alif lam mim dan semisal. Seringnya tafsir mengatakan Allahu a'lamu bimuradih. Bila dikupas banyak khilaf, alim itu apa, mim itu apa, ra itu apa. Banyak simbol-simbol, ujung-ujungnya nggak ketemu. Ada ungkapan baik dari Ibnu Taimiyah, minimal ada 2 faidah. Pertama apa? Alif lam mim. Wong sing gak gelem ngrungokne itu dibikin penasaran. Sebenarnya ada apa sih dengan Quran kok qaf alif lam mim? Ini kan memancing. Lek memancing penasaran kok ben diwaca. Nah, nanti akan masuk nanti petunjuk. Oh, bakno ngene lho. Oh, bakno ngene lho. Yang kedua, ketika mereka akhirnya, wow, bakno ngono to tujuane, kuwi paling karangane Muhammad. Hikmah yang nomor 2, tantangan. Lek kamu menuduh itu karangan Muhammad, dia itu buta huruf, gak bisa baca tulis, ternyata bisa mengungkapkan kata-kata itu. Kamu sing melek huruf, gaya Quran sing semisal. Bisa? Fa illam tafalu walan taf'alu. Ujung-ujungnya dikirim fatakun narol lati wa kutun aswal hijaru aw kama qala ta'ala. Lek gak iso gawe, golek kanca, panggang gak iso, memang selamanya gak bakal bisa. Wis ngaku gak iso. Ngaku kalah. Konsekuensi kalah manut to. Fataku, gitu kan dia? Manut to. Ini di Mekah, jihad yang paling besar, membacakan ayat. Nanti wong gelem ngrungokne. Nanti biar paham, biar tertarik, disitulah nanti akan ada niat, harapannya nanti berbondong-bondong masuk Islam. Makanya siapa yang sudah mendapatkan ini, jaga sampai mati. Raketang harus bertaruh nyawa. Banyak gak yang mati di masa itu? Banyak yang mati dan tidak melawan, banyak memaafkan. Dibela darah enggak yang mati kayak Ammar, kayak Sumayyah, Yasir, dibela enggak darahnya oleh Nabi? Dibela enggak darahnya? Saya belum tahu ada pembelaan darah Nabi kepada yang mati di masa-masa Mekah. Piye cara membela darah? Wong itu dengan cara perang mana yang dimampui? Oh, enggak ada. Maafkan walaupun sampai mati. Banyak menahan diri. Nah, baru lihat sampai di Medina itu sudah ada izin perang. Pancing perang. Apa contohnya? Kasus penaklukan Bani Quraisyah, gimana itu? Muslimah ke pasar, baju rata-rata masih selembar, ketika duduk bagian belakang diikat ke tengkuk, begitu ngadeg auratnya ketok. Ketika menjerit, Muslim membantu, Yahudi dibunuh. Yahudi tahu si Muslim dibunuh. Sampai kepada Nabi, apa tindakan Nabi?
Dibiarkan sabar yang ngono kira-kira? Tidak, apa? Kerahkan pasukan. Beresin Bani Qainuqa itu pertama kali Yahudi yang diberesi. Bani Nadir juga sama, Nabi yang mau dibunuh, pasang lesung. Nabi yang masuk mau dibelek nih. Nabi berkopoh-kopoh keluar seolah itu mau buang hajat. Kayak kena timpet. Siapkan pasukan kepung Bani Nadir. Dan seterusnya. Nah, beda lagi. Beda lagi. Itu tadi jihad terbesar ada di Mekah. Itu atap. Atap merupakan dzirnatu sawanihi. Itu atapnya yang melindungi dengan cara dakwah. Makanya jadikan dakwah itu sukses. Jadikan dakwah itu sukses. Bagaimana kita punya eksistensi dakwah di rungokni masyarakat. Kita punya eksistensi, punya kemampuan pengaruh dakwah di rungokni diperhitungkan piye caranya. Makanya sarana kita jangan sampai ada yang dicela. Masyarakat beri manfaat, tergali hatinya. Tidak perlu kita banyak memberi kepada mereka, banyak sabar, banyak memberi, banyak sabar, biar kesentuh hatinya, biar kesentuh hatinya. Nanti Allah yang memberikan rezeki kepada kita dengan keberkahannya, dan itu tidak sulit, dan itu dijamin. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan, andaikan Uhud untukku jadi emas, nggak akan tersisa selama 3 hari. Artinya telung dino didum tek. Programnya gede loh. Uhud jadi emas ini kan modalnya gede loh ya. Tak dum nggak nganti telung dino tek, kecuali untuk dana nyaur utang bila memang masih ada hutang. Uhud lek didadekne emas berapa miliar ton kira-kira. Sekilo ini berapa emas? Kak juta. Kita emas mesem-mesem ya ambo sekilo ini piro. Lek di kilo ini berapa kilo Gunung Uhud? Masjid Nabawi ke selatan 3 kiloan, lebare 3 kilo, dawane 7 kilo, dhuwure 1 kilo punjul, sing kependem berapa, dadi emas kabeh. Hitung berapa? Akeh ngono ae jawab ya. Itu mau dibagi habis, enggak tersisa selama 3 hari, kecuali cadangan nggih bayar utang. Banyak memberi, kita jinakkan hati masyarakat. Kenapa? Tujuan utama biar diterima apa? Dakwah itu sebagai payung. Bagaimana dakwah kita diterima? Jinakkan hati masyarakat. Jangan sampai langkah keduniaan kita dikoreksi oleh mereka. Kita banyak memberi. Kita banyak memberi. Sistem ini dipakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk menjinakkan hati masyarakat, Quraisy ketika sudah ditaklukkan, pantese pengkhianat perang diapakan? Lihat sejarah keganasan Quraisy kepada dakwah seperti apa. Lihat keganasan kafir Quraisy kepada Islam seperti apa. Gak bisa dibayangkan ganasnya. Gak bisa dibayangkan ganasnya. Ketika mereka khianat, wis ganas khianat pisan. Lalu kalah perang mau diapakan? Pantese. Habis pantese. Tapi apa sikap Nabi? Menjinakkan hati. Antumul tulaqo, kalian dibebaskan. Dan ini punya alasan apa yang membebaskan. Kenapa? Pasukannya kuat. Mereka kelas negara diperangi hanya pakai ucapan. Ya kan? Penaklukan Mekah itu pakai ucapan gimana? 10.000 pasukan sudah mengepung ketat, mereka nggak ada persiapan perang karena sembunyi itu, rahasia betul itu penaklukan kota Mekah itu, betul-betul rahasia, nggak boleh ada yang bocor. Tujuannya umpama enek kecapung dincup nih, alon-alon nggak kira-kira? Apa bahasa Jawa nih? Ngencup,
Tete iye ya. Alon-alon enggak? Alon-alon. Cek. Itu pemahamannya. Kepung dengan ketat tapi sembunyi. Begitu sudah terkepung, Abbas menjumpai Abu Sufyan. Dijak son kepada Nabi. Setelah dijak keliling delok pasukan. Awakmu dikepung, pengkhianatan Quraisy sudah sangat jelas, sekarang dihukum. Delokan pasukan ngepung. Malam hari diajak melihat api unggun menunjukkan besarnya pasukan. Abbas konco pleke siapa? Abu Sufyan. Akhirnya diajak bisa ketemu, berdialog, walaupun alot, tapi akhirnya juga masuk Islam. Itu Morotuwo. Siapa? Abu Sufyan itu siapa? Morotuwo. Hindun, sang mertua perempuan Abu Sufyan, akhirnya pun juga jina. Sadar, patung dikeprui karena nggak bisa menolong belas. Baru ketika pucuk pimpinannya sudah takluk, udah sebabnya kelasnya kelas Khalid bin Walid. Ikrimah bin Abu Jahal itu kan koncone Khalid, kan selevel podo-podo jenderali. Makanya dihadapi Khalid mudah ditaklukkan karena nggak punya persiapan. Sing ngadepi orang yang selevel, Khalid siap, dia tidak siap, kan mudah ditaklukkan. Itu saja yang ada peperangan sedikit. Setelah itu uangnya minggat. Akhirnya ketiganya tokohnya juga masuk Islam. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf masuk Islam, Suhail bin Amr masuk Islam. Itu tokohnya kan ini dedengkotnya setelah Abu Sufyan. Akhirnya masuk Islam 3 orang ini. Tinggal gak ada kekuatan. Makanya perangnya itu mudah. Sopo sing meletakkan senjatanya aman, masuk masjid aman, masuk rumah menguncinya aman, masuk rumahnya Abu Sufyan aman. Mudah kan penaklukan? Berarti ngeburi negara pakai ucapan, harus dikumpulkan mereka. Gak ada kekuatan sama sekali. Pantasnya diapakan pantasnya? Andaikan itu ditindak koyok Bani Quraidah, diapa nih? Diapa nih Bani Quraidah? Bunuh. Sa'ad bin Mu'adz sebagai pimpinan yang mengadakan perjanjian damai dengan Bani Quraidah, podo-podo Madinah. Sekarang mereka sudah takluk, pengkhianatan janji dengan mereka kamu. Sekarang mereka sudah dikuasai, atau apa nih terserah. Apa keputusannya? Yang cocok dengan kehendak Allah Ta'ala. Anak-anak perempuan jadi budak jual ke pasar. Sisanya kelasnya tentara bunuh. Berapa yang dibunuh? Tentara Bani Quraidah berapa? 700 bunuh semuanya. Kan Quraisy digitukan, boleh kan digitukan Quraisy? Oh, kelasnya podo. Hukum perang. Tapi mereka dibebaskan. Di antara bentuk harunya dan juga memang itu yang sedang mereka tunggu. Pertama haru, waya mati ternyata diberikan kebebasan. Yang kedua memang mereka itu punya sesuatu yang ditunggu-tunggu. Mereka nunggu apa? Didakwai menunggu bukti. Sekarang telah terbukti. Apa bukti yang mereka minta? Buktinya ketika belum ada masih alot. Sekarang ada baru mau. Apa yang mereka minta? Lek Muhammad kui betul-betul nabi, dia akan jadi raja di negeri sendiri. Terbukti enggak sekarang? Terbukti enggak sekarang? Lek Muhammad kui nabi jadi raja di negeri sendiri. Terbukti permintaan mereka? Jawab. Terbukti. Mereka tahu semuanya. Tahu semuanya. Oh, lek ngono berarti bener nabi. Di antara 2 sebab. Pertama, waya mati dimaafkan. Yang kedua, mereka terwujud kemauannya sendiri. Lek Muhammad nabi jadi raja negeri sendiri. Buktinya menguasai Mekah, putuh Mekah, penaklukan kota Mekah, menyebabkan mereka berbondong-bondong. Ini loh, penggatan hati ini penting. Ini kunci dakwah ada di situ. Makanya kita butuh berorganisasi, ngumpul bareng. Harus kita jelaskan. Jangan sampai sarana menjadi tujuan. Tujuan nanti tersingkirkan. Makanya tujuan pastikan, sarana adaptasi.
Sudah siap jalankan, belum siap jangan dipaksakan. Diterimanya dakwah. Apa tujuannya? Diterima dakwah. Kenapa? Kegiatan sosial terbesar itu adalah dakwah, bukan gede ini organisasi sugih. Sekarang anak organisasi sugih apa-apa enek, tapi tinggi romanan kono kini. Akhirnya nggak punya daya, hanya dimanfaatkan. Dakwahnya mana? Kayak nggak ada. Tokohnya pikiran, pendidikan, kelasnya sekuler. Mana generasi yang mereka kader untuk siap memunculkan dakwah? Kayak hilang, kayak kehilangan tokoh. Lek iso mendapat enggak usah diunekne jenenge lho ya. Lek iso menebak enggak usah diunekne jenenge. Bisa kan menebak? Oh, enggak iso menebak loh ya. Artinya itu cukup kita jadikan pelajaran. Itu sarana sudah lengkap itu. Apa sih enggak duwe? Duwe negara kesengsem saking akeh duwe kelompok itu. Dirayu-rayu, iya kena dicekel duitnya. Fasilitas kesehatan duwe, fasilitas kendaraan apa sing kurang. Tapi kaderisasi dakwah memprihatinkan, betul-betul memprihatinkan. Akhirnya tinggi royoan sono-sono. Nanti untuk ngupeni masjidnya bermerger gitu loh ya, dengan nama yang lain. Kadang mimbarnya diwolak-walik. Mimbarnya diwolak-walik. Kalau mitrane dengan sunnah mimbarnya tiga model ngene iki punika ngarep nah ya. Kalau liyane kok mimbar rawan hilang dakwah, terancam hancur hanya mengandalkan kekuasaan. Ini bahaya sekali, itu nyata. Itu jadi pelajaran. Lek iso menapa aja diunekne jenenge. Ka oleh. Karena kita bukan membahas pembahasan itu, tapi kita mencari bukti hilang dakwah, sarana akan hancur. Jadi kan dakwah nomor satu, bagaimana dakwah kita? Nah begitu. Kita ngalah. Kita gunakan untuk menjinakkan hati masyarakat. Nanti Allah yang menurunkan harta. Nabi mengatakan andekan emas jadi gunung Uhud ape takdum telung dino nggak sampai sudah habis. Ini kira-kira masyarakat mau didumi piro lek gunung Uhud dadi emas? Ayo. Lihat pembagian ghanimah perang Hunain. Orang yang pedang belum kering dari darah, ternyata mereka agak untuk dum-duman. Untuk siapa harta ghanimah perang Hunain? Tahun berapa sih perang Hunain? Pak dijawab, tahun berapa perang Hunain? Selepas panuklah kota Mekah itu paket. Selesai Mekah, Sukhawazin, Hunain belum tunduk, gandengan tuh paket itu. Itu panuklah kota Mekah itu bulan Ramadan. Mungkin di bulan Syawal, sekitar itu. Akhirnya kemenangan milik kaum muslimin. Berapa ghanimah yang didapatkan? Waduh sitok enek 40.000. Akeh enggak? Kalau Idul Adha sing kene 100 wes kesel belah engko wisan lah ya. Ngerek satu yang wong Islam tok dentuman wedhus sitok-sitok nah ya. Pontone 24.000. Banyak enggak? Lah wong Medina 10.000. Wong Madinah, wong Medina, tentara Muhajir Ansar berapa wong sitok jatahe? Loh, akeh lho ya. Banyak itu. Tapi gak entuk apa-apa blas. Mereka ngrundel bisa untuk siapa? Tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam atau yang dijinakkan supaya masuk Islam. Gimana grundeli wong Quraisy menata harta ini? Enggak untuk dum-duman apa-apa. Enggak sebatas
Pomo bakulan mek pengen badi piro ndak, gak entuk badi blas. Malah gak entuk badi blas. Sing nom-nom wah Rasul cethuk bolone lali karo awake dhewe. Pone Khawarij weh lebih galak lagi Khawarijnya. Gimana bahasanya Khawarij? Muncul di kala itu sangat jelas. Gimana bahasa Khawarijnya pada itu? Dipelopori Abdul bin Saba, Yahudi yang berpura masuk Islam. Tokoh itu ada ciri tertentu dia yang menjelaskan. Nabi telah menjelaskan. Ya Rasul, adillah engkau tidak adil. Rasul dituduh tidak adil gara-gara dum-duman ghanimah. Kalau gitu apa yang mereka cari kalau gitu? Bondo. Ini penyakit. Orang berjuang bila terikat dengan bondo, ini bisa mempengaruhi. Nah, itu nggak adil gara-gara kaji kitab tauhid. Puncak tujuan cari dunia itu kan bisa syirik nanti. Maka dikatakan Ta'isa Abdud dinar, Ta'isa Abdud dirham, Ta'isa Abdul apa jenenge kain gitu ya. Ta'isa wan takasa dan seterusnya. Silakan baca di kitab Tauhid At-Tamimi. Khawarij itu yang dicari itu harta, buktinya gak untuk dum-duman menuduh, hei Rasul adil lah, kau tidak adil. Akhir Rasul protes, lek aku gak adil, terus yang adil kuwi sapa? Wong Allah saja kepada saya percaya, wong kuwi kok gak percaya karo aku. So lokon nom-noman pengikuti, sing kegeden semangat, tapi gak punya ilmu. Maka yang sunnah bimbingan Nabi dianggap tidak apa-apa karena dianggap kalah semangat dengan dia. Nah begitu akidah mereka itu bagaikan anak panah yang melesat sangat cepat, binatang diburu sudah roboh, tidak mampir, jatuh. Ini misalnya binatang ditembus jerat begini langsung lepas, ini sudah jatuh kena tembusan, tapi anak panah diambil, nggak ada bekas darah. Artinya apa? Baca Quran tapi nggak ada pemahaman, sehingga tidak masuk pada hati, kegedean semangat, dunia jadi tujuan. Ini penyakit. Nah, senada dengan itu, akhirnya itu sudah tertangani. Akhirnya makan sing sepuh-sepuh dikelompok nih, kami yang sepuh gak masalah karena paham, sing nom-nom kelompok nih, nggak lilokah kalian pulang membawa nabimu? Apakah harta lebih berharga daripada nabimu? Andaikan bukan karena hijrah, saya pengen jadi ansor kayak kamu, berjuang apa? Pilih endi? Kamu pulang nggawa nabimu karo mulih nggawa bondo. Orang yang kuberi itu untuk kujinakkan hatinya. Kamu yang sudah diketahui hatimu saya serahkan kepada dengan keimanan. Nangis mereka tengok nih. Nangis mereka tengok nih. Akhirnya harta ghanimah dakwah. Baca sejarah, cukup banyak pelajaran buat kita. Kita pun juga diuji dengan hal seperti itu. Maka bagaimana kita berupaya satu titik kesepakatan dakwah mekar dan diterima. Dunia kita siap berkorban. Nabi mati membawa apa? Budak dimerdekakan kabeh. La nurasu ma tarokna sedekah. Bisa dikaji di Sahih Bukhari. Ayo. Engko pejuang Bukhari ini orang diwaca ngono ya. Terus modalnya apa?
harus pakai basiroh. La nurasu, saya tidak diwaris matarokna, harta yang kutinggalkan sedekah. Tapi mati gak bawa harta. Sampai Fatimah pun juga tidak bisa. Datangnya Abu Bakar gak bisa. Sampai di Satru ada kisahnya, baca di Sahih Bukhari. Dan seterusnya. Apalagi kita lihat tafsir ayat wala tulqu bi alaikum ilat tahluka. Itu juga ke situ kritis sekali. Asalnya kita bisa menyelaminya. Kunci utama itu adalah apa? Dakwah itu bisa mekar, diterima. Inilah yang akan bisa mengumpulkan. Itu bila kita miliki, insyaallah harta itu mudah. Harta itu apa? Mudah. Harta itu mengejar. Jadikan dakwah itu modal yang paling utama. Sarana itu mengikuti. Memang kita butuh sarana, tapi jangan sampai sarana mengalahkan tujuan. Memang kita harus mungkin di semua hal. Tetapi semuanya sebagai sarana, dakwah menjadi tujuan. Bila itu sudah kita dapat harta untuk apa? Jangan berebut bersaing. Tapi bila sudah dapat untuk apa? Tentunya untuk dakwah itu sendiri. Ini muqaddimah panjang lebar berkaitan masalah apa tadi? Payung itu jihad, puncak jihad itu adalah dakwah. Nah begitu, payung itu jihad, puncak jihad itu adalah jihadan kabiro, jihad yang paling besar. Lalu berikutnya kemarin kita sudah masuk pada halaman ke 70 matlab asadis asyar, besarnya pahala dakwah walaupun yang menerima dakwah itu hanya seorang saja. Itu kemarin sudah kita baca satu paragraf berkaitan kisah tentang tahun berapa penaklukan Khaybar? 7. Di mana letak Khaybar? Madinah ke utara sekitar 100 mil atau apa, 100 mil sekitar itu masuk ke Khaybar. Nanti persisnya masalah ukuran nanti bisa dicek dari Yahudi. Semua tokoh yang tersisa ngumpul di sana, itu benteng terakhir. Maka dengan ditaklukkannya Khaybar, itu harta rampasan untuk kaum muslimin, banyaknya itu habis-habisan. Secara bahasa puas-puasan, kaum muslimin baru puas ghanimah dari ghanimah perang Khaybar. Nah begitu, kaum muslimin dikala itu. Nah sebelum mereka ditaklukkan, maka dipilih panglima perang. Saya akan pilih panglima perang yang dia cinta Allah, Allah cinta dia, Rasul cinta dia, dia cinta Allah, Rasul cinta dia, dia cinta Allah dan Rasul. Nah begitu. Alilah orangnya, dipeseni. Apa itu pesan Nabi? Kamu jangan tergesa-gesa. Datanglah kamu bersama pasukan di depan mereka. Bukan duel pertama kali, tapi dakwai kepada Islam. Dan apa yang menjadi kewajiban konsekuensi ketika tahu Islam dan masuk. Kenapa? Wa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'am. Demi Allah, andaikan dengan sebab dakwahmu Allah memberikan hidayah seseorang masuk Islam, itu nilainya lebih baik, pahala buat kamu karena dakwah lebih baik daripada humrun na'am, merah-merahnya ternak. Gimana pemahamannya? Orang Arab bila punya onta merah di kala itu merupakan kendaraan terbaik. Ini kalau kita mau beli kendaraan
Kira-kira yang maunya harganya berapa? Timbang liyane wis apik gitu lah ya. Berapa kira-kira? Berapa? Sepeda motor 70 juta wis apik belum? Munyer bane lah ya. Ora munyer nek tumpaki lah. Nah, 7 juta bane wis munyer pone 70 juta. Ini kira-kira kita sekali dakwah pahala diketokne 70 juta ndang sugih enggak kira-kira? Malah arek gunane lah ya. Kakean duit, maka butuh ditabung. Kakean duit gak payu kaya resek ya. Sedikit. Dunia itu sing enak akeh apa sedikit? Setengah wareg malah enak. Standar dhuwure titik ora patek penak. Setengah wareg cek rodok luwe engko mangane lek cek enak nah. Lek kadung wareg gek hidangane cek enak nah nyopot ora ndang luwe. Ya malah susah. Makanya butuh ditabung. Dakwah itu dakwah pahalanya itu besar. Satu saja sing nompo nilai pahalanya lebih baik daripada onta merah. Itu bukan sama dengan onta merah, tapi itu lebih baik. Adakah sekarang orang punya mobil regane 350 miliar? Oh, 35 juta mobil wis dinding miliar. Adakah mobil regane 1 triliun? Enek. Tapi gaine ngenteni pesen. Lek pesen digekne, lek ora pesen ora digekne. Andaikan itu pahalanya, dakwah itu jek luwih apik neh. Apakah enggak menjanjikan? Jadi kan dakwah itu program yang paling utama. Piye aku iso ngomong ditompo oleh orang, sehingga kita siap untuk mengeluarkan sarana perangsang kepada. Nah begitu. Nah sekarang kita tambahin materi. Waktu 10 menit ke depan insyaallah. Kalau Imam Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarahil hadis, ketika mensyarah hadis itu, khumrun na'ami, dia adalah al-ibilu al-khumur, onta sing rupane abang, wahya anfas, isim tafdil af'al, anfas, nafsun, ini anfas, ketwazan af'al, isim tafdil, paling berharga, anfasu amwalil Arabi, paling berharganya harta orang Arab. Yadribuna biha al-masalah, mereka membikin dengan onta merah sebagai permisalan, bukan berapa onta dijual harganya, tapi fi nafasati syai', menjelaskan lek dinominalkan itu bisa berbeda, tetapi manfaat yang dikejar. Makanya semisal perhiasan emas itu yang indah jumlahnya atau indahnya. Perhiasan emas yang jadi masalah jumlahnya apa indahnya. Perhiasan, wong gawe perhiasan ben ayu ngono lho. Jumlahnya atau jumlahe ya wis kupingmu bandulono sekilo lah. Liontune 10 kilo lah berangkang. Justru malah beberapa gram itu malah indah. Itulah yang dicari nilai. Kualitas, bukan kuantitas. Nilai yang paling berharga, sebab kepuasan itu di hati. Makanya bondo bertumpuk-tumpuk. Definisi sugih, sing puas atau sing bondo bertumpuk? Sing bertumpuk, tenang. Puas bertumpuk, keblekan piye kalau. Pesan Wasallam, laisal ghina angkasrotil mal atau angkasrotil ardi, walakinal ghina ghina nafsi ala dhifis. Puas itu bukan bertumpuknya, tetapi ketentraman. Itu yang paling mahal. Benda itu enggak ada harganya di sisi Allah.
kakean emas koyok kelasnya waktu ditumpuk-tumpuk. Tapi kepuasan, wah itu yang paling mahal. Kenapa? Hati berada pada genggaman Allah. Saya menggenggam begini, Allah genggam gimana? Saya tidak tahu. Ini makna menggenggam, bukan Allah genggamnya begini, bukan gitu loh ya, jangan disalahpahami. Allah kokohkan kokoh, Allah lepas juga lepas. Itu tadi sebagai tentang nafasati syai', berharganya sesuatu. Wa annahu laisa hunaka a'zamu minhu, dan sesungguhnya tidak ada di sana di tradisi rasa orang Arab harta yang paling berharga daripada onta merah. Itu sebagai ungkapan saja. Sekarang apa? Terserah dakwah si sak nduwuri lagi. Ini kalau kita menggantungkan cita-cita jadi orang sukses, lek duwe apa kira-kira? Aku duwe bandara dewi, lek lunga nggawe pesawat dewi, rasa repot-repot antri, wayah budal ya budal, ngono kira-kira ya. Terus kira-kira gawe bandara dewi entake piro? Terus ngendi sing dipasang bandara kira-kira? Ya enggak mungkin. Cari daerah yang luas. Berapa itu biayanya? Itu contoh mungkin orang itu hendak mengunggulkan dakwah, satu yang terima, si atasnya lagi. Kita upayakan dakwah itu diterima. Bagaimana caranya? Itu jadi program utama. Waqad sabaqa bayanu anna tasbiha amwa umuril akhirah. Bayanu keterangan, anna tasbiha sesungguhnya penyerupaan umuril akhirati perkara akhirat bi a'radi dunia dengan kebendaan dunia, innama huwa litakrib hanya untuk mendekatkan minal afham dari pemahaman. Bukan hakikatnya jumlah itu bukan, tetapi sebatas untuk apa? Memudahkan rasa. Karena dunia dibanding akhirat itu enggak sebanding belas. Oh masih seharga selembar sayap nyamuk. Ini saya wong kafir gak sempat minum walaupun hanya satu teguk. Secara nilai itu tidak ada apa-apanya. Ketika disebutkan itu hanya sebatas untuk apa? Memudahkan pemahaman, litakribi al-afham. Wa illa, dan jika tidak, fa dzarratun min akhirah, sebiji sawi dari benda akhirat, al-baqiyati yang kekal, minal ibil minal ardi, lebih baik daripada bumi bi asliha dengan segalanya, wa amsalnya dan semisalnya, maha bersamanya, walau tasawwarat andaikan di itu ada wujudnya. Wa mimma yang bagi, dan diantara perkara yang selayaknya antu zakar untuk selalu diingat-ingat, anan nabiyah bahwa Nabi SAW lam yakul tidak mengatakan innahu sawabu manihtada, nya orang yang mendapat hidayah ala yadhi pada lewat tangannya, sahsun wahidun seorang, mislul husul semisal mendapatkan ala khumrin nam atas merahnya ternak. Senilai itu bukan, tetapi kalau khairun lebih baik, bukan semisal itu tapi lebih baik. Ini kira-kira perbedaannya berapa? Iki api, iki luweh api, berapa jaraknya? Ini tinggi, ini lebih tinggi, berapa jaraknya? 10 cm? Kalau bisa dihitung. Sementara ini nggak disebutkan. Lebih baik daripada onta merah. Lebih itu berapa nilai di atasnya? Nggak dijelaskan. Dia menggambarkan saking besarnya. Wa azafa al-imamu an-Nawawi rahimahullah ta'ala qailan, dan menyandarkan Imam Nawawi sambil mengatakan wa fi hadzal hadis, pada hadis ilmi, keterangan tentang keutamaan ilmu, wa du'a ila huda, dan berdakwah mengajak kepada petunjuk, wa sanna as-sunnana al-hasanata, dan memberikan kepeloporan untuk mengamalkan sunnah kepeloporan yang baik. Sudah ada, tinggal dipahami, diamalkan, dipeloporkan, nggak membuat sendiri. Wa mimma qalahu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Asy-Syarif yang mulia ini,
idza tada rajul wahidun, bila mendapatkan petunjuk seorang saja bil alim, akan ilmunya seorang ahli ilmu, karena dzalika, nilai dengan diterimanya ilmu itu khairan lahu min khumurin na'am, lebih baik daripada merahnya ternak. Wa yakhyaruha, itu yang paling bagus, wasrafu paling mulia, inda alim, menurut pemiliknya. Famazon, lalu apa dugaan bimanih tata, dengan orang yang mau mengambil petunjuk setiap hari, tawaifu minanas, sekelompok banyak dari manusia. Lek siji kaya ngono, lek akeh kaya ngopo? Allahumma ij'alana bimannika wa karamika min hadza nasiban wafiron, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan untuk kami dengan anugerahmu dan kemuliaanmu mendapatkan bagian yang sempurna ini, amin ya rabbal alamin. Hadza ini wa qad Imam Bukhari rahimahullah taala ala hadal hadis biqaulihi babu fadriman aslama ala yadahi rajulun, bab keutamaan seseorang yang masuk Islam dengan sebab dakwah yang ia kerjakan oleh dua tangannya seseorang. Terjemah dan menjelaskan juga alihi, atas hal ini, Imam Abu Dawud rahimahullah taala fi sunanihi biqaulihi babu fadli nasril ilmi, bab keberkahan ilmu. Kesimpulannya, dakwah fadilahnya besar, kita jadikan unggulan. Bagaimana kita bisa melaksanakan, diterima, makanya sarana-sarana supaya kita siap menyiapkannya. Jangan sampai dakwah di nomor duakan, tapi di nomor satukan, dan kita menyiapkan sarana ke sana supaya dakwah itu diterima, sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Ini yang tersampaikan kali ini. Bila benar semata rahmat dari Allah, bila salah kekurangannya. Ada tanggapan? Disilahkan. Sekira cukup. Istirahat. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.